Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia bersama aku Marsha. Dan aku Anissa. Beberapa menit ke depan kita akan menghadirkan informasi terbaru yang pastinya seru dan informatif untuk Sobat Dukcapil semuanya. Betul banget, Rabi Pindo episode kali ini kita berdua akan merangkum top 3 berita selama 1 minggu ke belakang. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk Sobat langsung aja kita bahas berita pertama. Hari ini kita punya kabar penting dari Kementerian ESDM terkait penerbitan lahan tambang ilegal yang sedang ramai diperbincangkan nih Kak. Jadi ada ratusan hektar lahan tambang yang ternyata beroperasi tanpa izin pinjam pakai hutan Kak. Akhirnya pemerintah turun tangan deh, langsung tanpa babi bu ditertibkan. Betul Kak, hasilnya lumayan besar loh. Negara berhasil menguasai sekitar 321 hektar lahan. Nah, itu kebagi jadi dua. 148 hektar ada di Maluku Utara, milik PT Weda Bay Nikel, dan 172 hektarnya di Sulawesi Tenggara, milik PT Tonia Mitra Sejahtera. Padahal dua perusahaan itu punya izin tambang, cuman masalahnya mereka nggak punya izin pinjam pakai kawasan hutan Kak. Nah, di situ letak masalah hukumnya. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ISDM, Pak Rika Jeffrey Huae, bilang kalau ini bagian dari arahan Menteri ISDM buat memperketat pengawasan dan nindak tegas praktik pertambangan ilegal. Selain itu, Kementerian ISDM juga terus dorong penerapan good mining practice, yang intinya sih biar pertambangan tetap berjalan, tapi tetap bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan sesuai aturan. Oh iya Kak, mereka nggak jalan sendiri loh. Penertiban ini melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan Halilintar yang isinya gabungan banyak lembaga, mulai dari TNI, Polri, sampai BPKP. Wih, kolaborasinya gede juga ya Kak ya. Untuk harapannya langkah ini bikin masyarakat makin percaya kalau sumber daya alam kita benar-benar harus dijaga dan dikelola dengan baik. Setuju Kak, jadi bukan cuma soal tambang aja, tapi juga soal masa depan, lingkungan, dan keberlanjutan hidup kita semua sebagai rakyat Indonesia. Oke, kita langsung aja ke berita kedua nih Kak, datang dari Detik Jatim. Hari ini beritanya datang dari kota Surabaya. Jadi beberapa waktu lalu ada aksi yang ternyata dipicu sama tagar-tagar di media sosial. Dan arus informasinya tuh deres banget. Meski sayangnya nggak semua bisa dipastikan kebenarannya. Nah, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Pak Arief Fatoni, bilang ini tuh kayak alarm keras. Kita nggak bisa lagi meremehkan kekuatan media sosial. Hashtag aja bisa bikin massa bergerak, Kak. Oh, makanya beliau ngingetin kita kalau literasi digital sekarang itu bukan cuma program formal, tapi juga kebutuhan yang mendesak. Betul banget, Pak Fatoni juga dorong Pemkot Surabaya buat ngidupin lagi program literasi digital yang dulu pernah jalan lewat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Betul Kak, dan generasi muda tuh harus dibekali kemampuan memilah, nyaring, sampai menilai informasi, istilahnya jadi agent of truth lah, yang alias agen kebenaran. Keren sih Kak, jadi anak muda tuh berani lawan hoax dan narasi manipulatif. Apalagi kalau melibatkan komunitas kayak Pemuda Tangguh dan Karang Taruna, pasti makin hidup gerakannya. Nggak berhenti di situ aja sih Kak, Pak Fatoni juga kepikiran konsep perpustakaan yang lebih humanis, ramah lingkungan, dan nyatu sama alam. Rencananya lokasinya ada di kawasan timur Surabaya. Wah, kayak asik banget gitu ya Kak. Bayangin ada ruang di mana anak-anak bisa main dan orang tua bisa baca buku dengan tenang. Jadi literasi itu nggak cuma serius, tapi bisa jadi rekreatif gitu. Nah itu Kak, benar. Intinya kombinasi literasi digital sama perpustakaan inklusif ini bisa bikin warga Surabaya lebih krisis, tangguh, dan adaptif. Setuju Kak, Pak Fatoni juga menegaskan kalau membangun kota itu nggak melulu soal jalan, soal gedung, tapi penting juga untuk membangun pikiran warganya. Mantep banget ya Kak ya. Jadi yuk Sobat Swarga Loka, jangan cuma konsumsi informasi tapi juga belajar memilah dan menyaringnya.
Bener Kak, nah aku punya berita terakhir nih untuk Rabi Pindo episode kali ini. Kita punya kabar seru dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sana baru aja digelar temu karya Taman Budaya se-Indonesia ke-24. Acara ini resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, pada hari Minggu, September kemarin tahun ini. Ada 21 taman budaya dari 28 di seluruh Indonesia yang ikut bergabung loh Kak. Wah, hampir seluruhnya ya Kak. Temanya juga keren loh. Itu temanya tuh Suluh Budaya Gerbang Nusantara. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana budaya bisa terus maju dan berkembang tanpa melupakan akar sejarah leluhurnya. Betul Kak, dan kata Ketua Tamu Karyo, Ari Herianto, acara ini bukan cuma ajang silaturahmi pengelola taman budaya, tapi juga kesempatan buat ngenalin kekayaan budaya Nusantara ke generasi muda. Apalagi kemarin tuh banyak banget atraksi kesenian tradisional yang bisa ditonton loh. Di tanggal 15 sampai 16 September kemarin di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Ari juga ngingetin tugas kita itu nggak gampang, soalnya generasi muda sekarang gampang banget kena pengaruh budaya asing. Jangan sampai mereka lebih kenal budaya luar ketimbang budaya sendiri Kak. Wah, ayo siapa sobat warga lokal yang suka K-pop atau J-pop atau kakaknya sendiri nih? Apa sebelahku atau kalian-kalian ini? Jadi selama 4 hari itu acaranya rame banget Kak. Ada pameran seni rupa, pameran alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan, rapat koordinasi kepala taman budaya, sampai pagelaran seni Nusantara. Wih, paket lengkap banget ya Kak ya. Dan di akhir, Ari yang juga Kepala UPTD, Pengelolaan Kebudayaan Jawa Barat mengucapkan terima kasih buat tuan rumah Pemprov Kalsel, seniman budaya. Pokoknya semua pihak yang udah bikin acara ini sukses. Wah, keren sih. Semoga kegiatan ini bisa terus jadi ajang buat ngenalin budaya kita dan bikin anak muda makin bangga sama warisan leluhur. Yah, sayangnya itu berita terakhir kita di Rabi Pindo kali ini nih Kak. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama tentang perkembangan terkini di Indonesia. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan informasi nih, ikutin juga sosial media kita. Yang pertama ada YouTube channel kita @swargaloka_sby, lalu ada Instagram kita dispendukcapil.sby, lalu ada @swargaloka.sby, dan TikTok kita @swargaloka.3578. Sekian Rabi Pindo kali ini, aku Anissa dan aku Marsha, pamit undur diri. Bye-bye! 吹过脸庞，带来一丝凉爽，心情也变得舒畅起来。